Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tanda bergantungnya seseorang pada amalan adalah menipisnya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah ketika tergelincir dalam kemaksiatan. Maksudnya ialah, apabila seseorang bergantung pada amal ibadah, maka harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah akan berkurang ketika tergelincir dalam suatu kemaksiatan. Hikmah ini memperingatkan agar harapan kita untuk mendapatkan rahmat tidak bertambah besar ketika sedang mengerjakan amal ibadah dan tidak mengecil ketika tergelincir dalam kemaksiatan. Yang dapat melaksanakan pesan dalam hikmah ini hanyalah orang-orang arif, ahli ma'rifat. Karena seorang arif senantiasa melihat bahwa semua amal perbuatannya hanya datang dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. As-Saffat 96. Ketika membaca ayat di atas, seorang arif memahami bahwa ia tidak akan membesarkan harapan mendapatkan rahmat dengan amal ibadah. Ia tidak melihat bahwa dirinya lah yang melakukan amalan itu. Dan harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah juga tidak akan mengecil ketika sedang tergelincir dalam jurang maksiat, karena ia merasa sedang berenang-renang dalam lautan ridho dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya telah bisa berpegang teguh pada qada, ketetapan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu yang ia kehendaki dan ia berhak melakukan apapun. Sesungguhnya ridha kepada qada Allah dan menyerahkan segala keinginannya kepada keinginan Allah, hukumnya wajib. Para ulama mengatakan, perbuatan dosa tidak menghalangi harapan seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah, karena sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun dosa. Sementara para salikin, orang-orang yang baru berjalan menuju Allah, masih menggantungkan kesenangan mereka pada amal saleh. Mereka masih merasa takut dan mengecilkan harapan ketika tergelincir dalam kemaksiatan dan kesalahan, karena mereka masih melihat bahwa maksiat itu berasal dari dirinya. Sesungguhnya Allah menjadikan amal saleh sebagai sebab untuk menaikkan derajat seorang hamba di surga. Sebaliknya, amalan yang buruk akan mengantarkannya kepada neraka jahanam. Allah berfirman, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Al-Lail, ayat 5-10. Sesungguhnya Ibnu Athaillah mengawali kitabnya dengan hikmah yang sesuai dengan maqam kaum arifin, orang-orang makrifat. Dan hal yang bisa dipetik dari hikmah ini untuk para salikin, orang yang belum mencapai makrifat, adalah anjuran untuk memperbanyak amal ibadah dan bergantung kepada sebab yang bisa mengantarkannya kepada Allah Ta'ala. Dengan harapan agar para salikin nantinya menjadi bagus pada awalnya, karena awal yang bagus akan berakibat pada akhir yang bagus. Nasihat lain dari hikmah ini adalah dorongan bagi orang-orang yang baru berjalan menuju Allah untuk giat berusaha mendapatkan rahmat Allah dan tidak bergantung pada amal ibadah, tetapi bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Hal yang harus menjadi perhatikan kita adalah hikmah ini tidak dimaksudkan untuk meninggalkan ibadah. Yang dianjurkan oleh Ibnu Athaillah adalah kita tidak boleh bergantung pada amalan, tetapi pada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, begitu pula dengan engkau, wahai Nabi. Nabi berkata, begitu juga denganku, kecuali jika Allah berkenan menurunkan rahmat-Nya. Para ulama telah menggabungkan hadis tadi
dengan firman Allah, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga Allah sebab amalan kalian. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa sesungguhnya suatu amalan tidak ada artinya kecuali amalan yang diterima. Dan diterimanya suatu amalan itu murni karena rahmat dan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Dan masuknya seseorang ke dalam surga itu juga murni rahmat dan karunia dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya amal ibadah adalah sebab yang tampak, dan Allah hanya akan memberikan taufiknya kepada hamba yang diridainya. Dan semoga kita termasuk yang diridainya. Amin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.